Perkenalkan, nama saya Ignacia Mayadi Julianti dari kelas 10 MIPA 3, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gerak lurus. Jarak. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda dalam selang waktu tertentu. Jarak termasuk besaran skalar karena tidak memperhatikan arah gerak benda. Jarak benda yang mengalami perubahan kedudukan merupakan selisih dari keseluruhan perubahan kedudukan yang terjadi pada benda. Jarak disimbolkan dengan S dan memiliki satuan nasional meter atau m. Kecepatan. Kecepatan adalah cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu dan merupakan besaran vektor, sehingga memiliki arah. Kecepatan diukur dengan velocitometer. Kecepatan memiliki simbol V dan satuan meter per second. Jika kendaraan yang diukur dengan velocitometer bergerak maju, maka kecepatan bernilai positif. Sebaliknya, jika kendaraan bergerak mundur, maka kecepatan bernilai negatif. Kecepatan dibagi menjadi dua. Pertama, kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dan waktu untuk menempuhnya. Kedua adalah kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat merupakan kecepatan benda pada suatu waktu tertentu. Untuk menentukannya, perlu mengukur jarak tempuh dalam selang waktu yang sangat singkat. Persamaan kecepatan yaitu kecepatan rata-rata sama dengan delta S per delta T. Percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dan atau arah dalam selang waktu tertentu. Percepatan merupakan besaran vektor. Percepatan berharga positif jika kecepatan suatu benda bertambah dalam selang waktu tertentu. Percepatan berharga negatif jika kecepatan suatu benda berkurang dalam selang waktu tertentu atau mengalami perlambatan. Percepatan dibagi menjadi dua. Pertama adalah percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perubahan kecepatan dan selang waktu yang digunakan selama perubahan kecepatan tersebut. Kedua, percepatan sesaat. Percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan dalam waktu yang sangat singkat. Seperti halnya menghitung kecepatan sesaat, untuk mengukur kecepatan sesaat perlu mengukur perubahan kecepatan dalam selang waktu yang singkat atau mendekati nol. Persamaan percepatan rata-rata yaitu delta V per delta T. Menghitung kecepatan dan percepatan. Saya pergi ke sekolah menggunakan kendaraan sepeda motor. Jarak yang saya tempuh saat perjalanan adalah 1,1 km atau setara dengan 1.100 meter. Saat jalanan sepi, saya bisa menempuh perjalanan dari rumah ke sekolah selama 2 menit atau 120 detik. Selama perjalanan, saya melewati satu tikungan, yaitu pada jarak 350 meter setelah rumah saya, atau 32 detik setelah menempuh perjalanan. Sebelumnya, saya melaju dengan kecepatan 40 km per jam. Namun, saat di belokan atau tikungan, kecepatan saya berkurang hingga 20 km per jam. Setelah 10 detik atau setelah menempuh 50 meter, yaitu 400 meter setelah rumah saya, kecepatan saya kembali menjadi 40 km per jam. Gambar yang saya tampilkan merupakan waktu menempuh perjalanan yang saya hitung menggunakan stopwatch, dan gambar yang satunya menunjukkan jarak menempuh perjalanan saya dan tikungannya. Dari pernyataan sebelumnya, maka diketahui jarak rumah ke sekolah sama dengan 1.100 meter, jarak sebelum tikungan 350 meter, jarak setelah tikungan 400 meter, waktu tempuh 120 detik, waktu sebelum tikungan 32 detik, waktu
setelah tikungan sama dengan 40 detik didapatkan dari 32 detik ditambah 10 detik. Kecepatan di jalan lurus sama dengan 40 km per jam atau setelah dikonversikan menjadi 11,11 meter per detik. Dan kecepatan di tikungan sama dengan 20 km per jam setelah dikonversikan menjadi 5,55 meter per second. Kita masuk ke dalam hitungan kecepatan. Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata dihitung menggunakan delta S per delta T dengan S sama dengan jarak dan T sama dengan waktu. Delta S sama dengan S2 kurang S1 per T2 per T1 sama dengan 1100 dikurang 0 per 120 kurang 0 sama dengan 1100 per 120 sama dengan 9,16 meter per second. Kemudian kecepatan sesaat dengan rumus delta S per delta T sama dengan S2 kurang S1 per T2 kurang T1 sama dengan 400 kurang 350 per 42 kurang 32 sama dengan 50 per 10 sama dengan 5 meter per second. Kemudian untuk menghitung percepatan rata-rata dengan rumus delta V per delta T dengan V sama dengan kecepatan dan T sama dengan waktu sama dengan V2 kurang V1 per T2 kurang T1 sama dengan 11,1 dikurang 5,55 per 42 dikurang 32 sama dengan 5,55 per 10 sama dengan 0,55 meter per second kuadrat. Percepatan sesaat didapatkan dari delta V per delta T sama dengan V2 per V1 kurang V1 per T2 kurang T1 sama dengan 9,16 kurang 5 per 42 kurang 32 sama dengan 4,16 per 10 sama dengan 0,416 meter per second kuadrat. Sekian pembahasan saya tentang gerak lurus dan perhitungan tentang kecepatan dan percepatan dari perjalanan rumah saya menuju ke sekolah. Terima kasih.